Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar Anda hari ini? Bersyukur kepada Tuhan sudah memimpin hidup kita. Kita sudah memasuki bulan Maret dalam minggu yang pertama. Mari kita belajar mensyukuri segala berkat Tuhan. Sudah 2 bulan berlalu dari tahun 2026 ini. Bagaimana kehidupan Anda? Bagaimana di tengah-tengah situasi saat ini sedang terjadi perang? Kita berdoa kiranya Tuhan mengaruniakan perdamaian bagi dunia ini. Saudaraku, mari kita tetap renungkan firman Tuhan yang saya sharingkan setiap minggunya dari pelayanan His Partner Ministry. Channel YouTube ini, saudara silakan subscribe channel ini, kemudian memberikan komentar, like, dan sharingan kepada orang-orang lain, supaya juga banyak orang dapatkan berkat dari firman Tuhan, kekuatan dari firman Tuhan. Di minggu kedua masa Prapaskah, saudara. Minggu lalu kita sudah membahas tentang keputusan radikal, bagaimana kita harus menyangkal diri, pikul salib setiap hari, dan ikut Tuhan Yesus. Apakah itu hal yang mudah? Tidak tentu itu hal yang mudah, pasti hal yang sulit buat kita. Biasanya orang yang mau ikut Tuhan itu ya juga seringkali mengalami banyak sekali ujian dan pencobaan. Di zaman ke zaman ada banyak sekali hal yang kita gumulkan, ada 3 problem utama. Ya, 3 problem utama. Semua yang berakar dari 3 hal ini, yaitu keinginan daging, keangkuhan hidup, dan juga keinginan mata. Kita akan renungkan bagian ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Pada dalam surga, kami mengucap syukur buat berkat anugerah yang Tuhan berikan kepada kami setiap harinya. Bersyukur buat bulan Februari yang sudah berlalu. Menyerahkan bulan Maret ini ke dalam tangan Tuhan dalam masa-masa Prapaskah, yang boleh makin mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh mengerti penderitaan Kristus, dan menjadi saluran berkat bagi orang lain dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah renungan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Renungan saya ambil dari Matius 4, ayat 1 hingga yang ke-11. Saudara, tidak kita bacakan semua, saya akan bacakan sesuai dengan keperluan renungan kita. Saudara, 3 hal utama yang menjadi problem utama manusia itu dari zaman ke zaman. Problem utama adalah masalah kebutuhan daging, ya, kebutuhan daging. Ada pencobaan pertama yang Yesus alami. Kita lihat Matius 4 ayat 2 sampai yang ke-3. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah isi pencoba dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Saudara, di sini, saudara, ada satu strategi iblis yang luar biasa. Dia bilang, jika engkau anak Allah, suruhlah batu menjadi roti, saudara. Jika engkau anak Allah, suruhlah batu menjadi roti. Sasaran dia sangat jelas sekali adalah kebutuhan fisik. Itu wajar, bukan? Yesus lapar setelah 40 hari berpuasa. Secara fisik lemah luar biasa. Iblis menyerang di titik kelemahan fisik Yesus. Dia menyerang titik kelemahan fisik manusia. Saudara, jebakannya apa, saudara? Perhatikan dia bilang begini, jika engkau anak Allah, dia menggunakan kuasa ilahi, status Yesus sebagai anak Allah, untuk memuaskan kebutuhan pribadi di luar waktu dan cara Bapa di surga. Ini sebuah jebakan, saudara. Iblis mendorong sikap, aku harus penuhi kebutuhanku sekarang juga dengan caraku sendiri. Ini godaan juga ketidaksabaran mengambil jalan pintas. Kita seringkali bisa tergoda dalam hal seperti ini, bukan? Aku mau itu sekarang. Kita lihat bagaimana Yesus menang. Ini kemenangan Yesus. Ayat yang keempat. Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Juga itu dikutip dalam Ulangan 8 ayat yang ketiga. Pola kemenangan pertama adalah berkata tidak pada jalan pintas dan berkata ya pada kebergantungan firman Tuhan. Yesus menolak menyelesaikan masalah lapar dengan cara instan, dengan cara yang lepas daripada Bapa. Dia memilih untuk bergantung sepenuhnya pada pemeliharaan dan waktunya Tuhan. Disimbolkan dengan firman dari mulut Allah. Hidup yang sejati berasal dari ketaatan, bukan sekedar kelangsungan fisik kita. Dalam masa Prapaskah ini, saudara, kita seringkali mungkin mengalami ada masa-masa padang gurun kita. Masa-masa sulit, tekanan, kebutuhan hidup. Godaan terbesar bagi kita adalah mengambil jalan pintas. Jalan pintas. Dan seringkali melanggar prinsip firman Tuhan. Saudara bisa beberkan berapa banyak jalan pintas yang ada di sekitar kita. Pinjol misalnya, sebuah jalan pintas. Memaksakan hubungan yang tidak direstui oleh orang tua misalnya, sebuah jalan pintas. Karena takut sendirian misalnya, gitu ya. Saudara, kemenangan kita dimulai dengan berkata, aku percaya kepada Tuhan. Dia akan memelihara aku dengan cara dan waktunya sesuai dengan firman-Nya.
Setelah gagal yang pertama, iblis masuk ke dalam hal yang kedua, bicara mengenai pengakuan dunia atau keangkuhan hidup. Ayat 5-7. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, tunjukkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Berkata kepadanya, tidak perlu tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ini sangat pintar sekali, bukan, saudara? Kita apa strateginya? Kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari hubungan bait Allah, ada tertulis, malaikatnya akan melindungi engkau. Sasarannya apa, saudara? Sebuah keinginan untuk dikenal, dikagumi, diakui secara spektakuler, bukan? Bisa bayangkan jika dia loncat, Yesus loncat, kemudian ada malaikat yang tiba-tiba datang ya, membuat Yesus tidak jatuh ya. Satu hal yang spektakuler sekali, bukan? Ini bicara mengenai satu hal yang seringkali Yesus dijebak untuk menyalahgunakan janji Allah untuk membuktikan kesetiaan Allah. Ini bicara soal ujian yang luar biasa, sangat besar sekali. Godaan kesombongan rohani yang menjadi superstar rohani, yang membuat orang takjub. Dia berkata begini, lompat, tunjukkan pada orang lain siapa dirimu yang sebenarnya. Saudara, bagaimana kemenangan Yesus? Dia berkata, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yesus tidak bicara tentang hal-hal yang spektakuler. Dia berkata, ya pada ketaatan yang sederhana. Apa ketaatannya itu? Belum waktunya Tuhan. Dia menunjukkan siapa dia sebetulnya. Dia berkata, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dia menolak memamerkan identitas dia. Dia menolak memamerkan hubungan khususnya dengan Bapa di surga untuk pujian manusia. Iman yang sejati itu tidak perlu memaksa, mempertontonkan diri. Iman taat pada perintah Tuhan, meskipun tidak terlihat hebat. Itu dalam masa prapaskah ini, saudara, ada godaan kita sebagai manusia untuk mencari pengakuan rohani dalam masa prapaskah. Misalnya kita berpuasa, biar dipuji, kelihatan lebih rohani. Kita melayani Tuhan supaya dilihat orang, bersikap sok rohani. Ini goda-godaan yang seringkali terbungkus dengan pelayanan, saudara. Berapa banyak dari kita yang jika ada di atas mimbar, entah memimpin pujian atau menyampaikan firman Tuhan, tergoda untuk berkata bahwa lihat nih aku hebat. Kita lakukan sesuatu, ingin orang lihat nih aku hebat. Sebuah godaan dari pengakuan rohani. Dan kemenangan adalah memilih ketaatan yang rendah hati, tersembunyi. Percaya bahwa pengakuan itu hanya dari Bapa saja. Dan itu sudah cukup. Saudara, masalah yang ketiga, kalau kita renungkan begini, saudara. Kita lihat ya, ada masalah lainnya lagi, yaitu bicara mengenai keinginan mata. Keinginan mata. Kita perhatikan di sini. Tapi bicara mengenai keinginan mata, saudara. Kita melihat ayat yang ke-8 dan 9. Iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, perlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan dengan kemegahannya. Berkata kepadanya, sebab itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Semua akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Sasaran iblis apa? Ambisi, keinginan mata untuk memiliki kuasa pengaruh. Iblis menawarkan jalan cepat menuju pengaruh dunia. Jadi penguasa tanpa salib, hanya untuk menyembah dia saja. Satu hal yang luar biasa, mengerikan sekali. Jebakannya apa? Kompromi penyembahan. Iblis menawarkan tujuan yang baik, ya, pengaruh atas kerajaan dunia, dengan cara yang salah, menyembah selain Tuhan. Godaan terbesar adalah mencapai hal yang mungkin bukan mungkin bagian dari rencana Tuhan, menerima segala kuasa, tetapi dengan cara yang menyimpang dari jalan Bapa. Saudara, bagaimana kemenangan Yesus? Ayat yang ke-10. Berkata Yesus kepadanya, nyala iblis, sebab tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, hanya berbakti, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Ulangan 6 ayat 13 juga mengatakan hal yang sama. Saudara, pola kemenangan yang ketiga, berkata tidak pada kompromi. Berkata tidak pada kompromi. Dan berkata ya pada penyembahan eksklusif hanya kepada Tuhan saja. Yesus tidak bernegosiasi. Dia menolak mentah-mentah gagasan untuk menyembah siapapun selain Bapa. Tidak ada pencapaian, betapapun mulianya yang pantas dibayar dengan penyembahan yang salah. Hubungan dengan Bapa adalah yang utama. Saudara, dalam masa prapaskah ini, mungkin kita mengalami godaan untuk kompromi di dalam hal bisnis, karir, relasi.
untuk mencapai kesuksesan, pengaruh, kekayaan yang cepat, saudara. Misalnya menyuap, dapatkan proyek-proyek tertentu, mengorbankan prinsip kebenaran, diterima oleh kelompok-kelompok tertentu. Tapi kemenangan adalah berkata, kesetiaanku kepada Tuhan lebih berharga daripada semuanya itu. Aku hanya akan menyembah Dia. Saudara, ini satu hal yang kita perlu renungan baik-baik, karena memang kisah percobaan Tuhan Yesus itu adalah sebuah kisah yang kita bisa alami setiap saat. Kita butuh sekarang, kita tidak sabar. Ingat, kita hidup dari firman saja. Kita ingin dilihat, kita sombong. Ingat, jangan mencobai Tuhan. Kita diajak untuk berkompromi, tawar-menawar, sembah aku dapat semua. Tuhan bilang, tidak, ingat, sembahlah hanya Tuhan saja. Mari kita sama-sama pikirkan di dalam masa prapaskah ini. Setelah kita mengambil keputusan radikal ikut Tuhan, kita belajar saat ini melihat identifikasi. Apa sih padang gurun hidup kita? Apa situasi saat ini yang sedang menguras emosi kita, fisik kita, iman kita saat ini? Itulah padang gurun kita. Dalam padang gurun itu ada 3 jenis godaan, saudara. Keinginan daging, kekuatan hidup, keinginan mata. Mana yang sering menyerangmu? Di area mana kita paling sering diserang? Dan ambil senjata firman. Lawan itu semua. Saudara, kita manusia yang lemah. Di dalam zaman seperti ini sangat lemah sekali. Kita tahu kita bisa jatuh dalam dosa. Mari kita bersandarnya kepada Tuhan saja. Yesus bukan hanya pemenang yang jauh dari kita, Dia adalah pendahulu dan pembela kita. Yesus mengalami pencobaan sebagai manusia sejati dan menang atas pencobaan, agar kita tahu jalan kemenangan itu mungkin dan tersedia. Prapaskah adalah waktu kita berlatih menggunakan senjata firman yang Dia gunakan. Saudara, kita akan renungkan lagi lanjutannya minggu depan. Hari ini kita akan mengakhiri di dalam bagian ini, dan kita berkata kiranya Tuhan menolong kita sekalian. 3 pencobaan yang sangat besar mengganggu kehidupan kita, membuat kita jatuh dalam dosa. Kira kita bisa hanya bersandar kepada Tuhan saja. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami manusia yang lemah, kami seringkali jatuh dalam dosa. Keinginan daging kami, keangkuhan hidup, keinginan mata kami. Tuhan, tolong kami untuk hanya melihat kepada Tuhan Yesus saja. Belajar daripada Tuhan Yesus. Menggunakan firman Tuhan sebagai senjata kekuatan kami. Dan bisa mengalahkan semua itu. Dalam masa-masa ini ya Tuhan, kuatkanlah hidup kami. Tolonglah hidup kami. Makasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.